Hadirin Bapak dan Ibu yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, acara pertama dengan khusyuk dan penuh keikhlasan kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dikumandangkan oleh Qori Kiai Muda Mustari Mubarak SPDI. Dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب Allah
فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin Bapak dan Ibu yang berbahagia, jika kita menyimak pemandangan ayat suci Al-Quran, hati terasa sejuk, jiwa termotivasi untuk senantiasa menjauh dari keniscayaan dan kegalauan. Semoga kita mendapatkan manfaatnya, khususnya bagi pembaca dan umumnya bagi kita yang mendengarkan. Untuk selanjutnya kita dengarkan bersama kata pengantar mewakili panitia pelaksana yang akan disampaikan oleh Bapak Mase SAG. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah, salatan wa salaman ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada malam yang berbahagia ini. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita hidayah sehingga kita bersama-sama menyempatkan diri untuk bersama-sama memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Juga pada saat yang berbahagia ini sepantasnya kita berselawat, mengirimkan selawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli. Jamaah Maulid yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, perkenalkan saya mewakili panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Masjid Nurul Amanah Sengkang, mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh hadirin atas kehadirannya memenuhi undangan kami. Kemudian selanjutnya permohonan maaf yang setinggi-tingginya bila ada sesuatu hal yang tidak sesuai dengan keinginan, tidak sesuai dengan hati nurani para hadirin. Sekali lagi permohonan maaf yang setinggi-tingginya. Selanjutnya mewakili pengurus Masjid Nurul Amanah Sengkang mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh jamaah, seluruh donatur atas segala partisipasinya, baik untuk pembangunan Masjid Nurul Amanah Sengkang, pembangunan panti asuhan, pembangunan tahfiz Al-Quran Nurul Amanah Sengkang. Kami yakin tanpa sumbansi kebersamaan donatur jamaah, sekira ketiga hal tersebut tidak bisa kita bangun sebagaimana apa yang kita saksikan bersama. Dan juga kami informasikan kepada seluruh jamaah, seluruh donatur bahwa di Masjid Nurul Amanah Sengkang ini kami masih mempunyai utang masjid yang jumlahnya masih tersisa 127.500, di 127.500.000 rupiah. Dan kami yakin utang masjid kita ini dapat terselesaikan itu berkat kerjasama kita semua, berkat para donatur yang senantiasa menyisihkan hartanya untuk pembangunan masjid kita. Dan singkat, kami mewakili seluruh panitia, seluruh pengurus masjid minta kesediaan Bapak anggota DPRD Kabupaten Wajo, dalam hal ini Insinyur Haji Sudirman Meru, untuk memberikan sambutan arahan kepada kita semua nanti pada saatnya. Dan juga kami mohon kesediaan Bapak Dr. Haji Muhammad Yunus SAG MAG selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wajo untuk membacakan doa pada saatnya nanti. Sekian, wabillahi taufiq wasadaq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin Bapak dan Ibu yang berbahagia, demikianlah tadi kita dengarkan bersama kata pengantar mewakili panitia pelaksana kepada Bapak Mase SAG. Kami ucapkan terima kasih. Dan untuk selanjutnya kita dengarkan sambutan Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Wajo kepada yang terhormat Bapak Insinyur Haji Sudirman Meru. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bapak Ibu yang kami hormati, tentu kehadiran kami di sini dalam bagian daripada pemerintah untuk memberikan apresiasi kepada pengurus Masjid Jami atau Masjid Nurul Amanah ini, ya mudah-mudahan nanti berkembang menjadi Masjid Jami juga, sebagai suatu bentuk perimplementasian daripada program Bapak Bupati, di mana dalam programnya itu ada yang dinamakan Masjid Cantik. Masjid cantik pada intinya itu ada 3 poin. Pertama, masjid itu makmur jamaahnya, atau masjid itu banyak jamaahnya untuk melaksanakan salat berjamaah. Kemudian cantik masjidnya. Alhamdulillah masjid kita sudah sangat cantik, apalagi salah satu indikator masjid tercantik itu adalah ketika bagian belakangnya itu bersih, dalam hal ini toilet atau WC-nya. Kalau masjid kita ini sudah tidak diragukan lagi. Kemudian selanjutnya programnya. Nah, kita dengar tadi bahwa di masjid ini di samping sebagai program kegiatan keagamaan, juga ada kegiatan sosial yang mengikuti, yaitu kegiatan tempat pendidikan hafiz atau hafal Al-Quran, dan juga sekaligus sebagai tempat pembinaan anak yatim dan yatim piatu. Jadi masjid kita ini satu paket dengan gedung asrama santri dan juga gedung anak yatim dan anak yatim piatu yang terbina di masjid ini. Investasi kita untuk santri-santri kita yang melakukan hafalan Al-Quran maupun juga anak yatim dan yatim piatu yang dibina di belakang masjid kita atau di gedung yang ada di belakang masjid kita. Olehnya itu, kepada bapak-bapak, ibu-ibu, tentu ini akan menjadi motivasi untuk tetap hadir di masjid ini. Kalau ataupun bukan fisiknya yang hadir, minimal sumbangannya juga hadir di masjid kita ini. Banyak hal yang ingin kami sampaikan, karena waktu yang tersedia hanya kurang lebih 8 menit. Maka pada kesempatan ini saya selaku pribadi Sudirman Meru menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika ada hal yang kurang berkenan, dan tentu juga saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan yang diberikan saya untuk mewakili pemerintah. Inilah yang sempat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa atsba'ihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, senantiasa kita ucapkan di samping sebagai tanda terima kasih kita atas berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita, tapi lebih jauh dari itu, narisiki fong Allah Ta'ala pahala. Jadi Allah itu luar biasa maha pemurah.
sudah makina kasih gratis, cuma diucapkan saja alhamdulillah, nah dari segi pahala yang saya sudah bahas yang lalu di sebelah, bahwa alhamdulillah itu pahalanya yamlaul mizan, akan memenuhi timbangan kebaikan kita di yaumul mizan, yang salah satu tempat semua kita akan melewati tempat itu. Ya, Lailatul mana mati ya roh. Karena hidup ini berlanjut. Ya. Tidak selesai sampai mati orang. Kalau hidup ini sampai mati saja, dia ada level Allah Ta'ala. Nah sama mega tahu man repu kasih masusah. Nang kau tahu terlewa-lewa sogi malangga-langga. Ya, jadi kode ini lolongan lino matu oko biara. Tapi yang paling bahaya kode tona tololongan ilino, dia to tololongan akhira. Lepak wali yang kangulata. Karena umatnya Nabi itu ada 4 golongan. Ada yang sa'idun fid dunya, sa'idun fil akhirah. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Itulah orang kaya tapi tidak diperongambang-ambingkan oleh kekayaannya. Ya, tidak menghalangi untuk mengingat kepada Allah. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Hai orang-orang yang beriman, aja mumelo napak kaliali waram paramu sibana anakmu untuk mengingat kepada Allah. Tetap rajin sedekah dan sebagainya. Apalagi kalau kita bersedekah kepada anak yatim piatu. Sebagaimana tema yang kita yang disampaikan oleh panitia pada malam ini. Ya. Jadi ada juga umatnya Nabi yang sa'idun fid dunya saqiyun fil akhirah. Bahagia dunia tapi sengsara akhirat. Itulah orang yang cuma sibuk mencari dunia tapi nalufai akhirana. Mata mani watue majama mopi. Ya, jadi salah satu siksaan di kubur nanti itu semuanya dia bukan tidak sholat, mau sompaja sah. Tapi apa nak sompaja kau baca pura watui. Itu salah satu siksaan di kubur. Apalagi kalau selalu ditunda-tunda, matupi, pura lalopi, capu lalopi. Itu salah satu siksaan di kubur. Ya kau meloki salama, dia tidak disiksa di kubur, eloki mambarejama. Mambarejama. Itu keistimewaannya orang berjamaah di masjid itu. Yang pertama, la yusibuhu fuqara fid dunya. Tidak akan diberikan kefakiran di dunia. Dia nak kasih hasil pak. Ya ko masih yurusu, insyaallah dia to kasih hasil. Ya, ya ko majami masih iki insyaallah dia to kasih hasil. Dia nang kata ingkali ngamakadayanu ajianu bangu masih bangkaro. Dia nangka. Bangkaro yanu magai panjudi. Bangkaro yanu magai pacule makunrai. Bangkaro yanu magai peminum. Tapi dia nang ingkali ngamakadang katau kasiasi bangkaro nasabah membangun masjid, memberi makan kepada fakir miskin dan anak yatim. Dia nangka mana qadat min malin sedekah, tidak akan jatuh bangkrut orang yang rajin sedekah. Nah, coba nih pak, pede mega itu tapasu insyaallah mak barakai, barakai, ya. Makanya torioloi itu pak ada istilah mas sorong-sorong. Jadi mas sorong-sorong itu tidak dilarang. Tapi saya sorong lo masih iye. Ya, jangan disorong di tempat keramat. Itu musyrik itu. Makanya saya biasa kalau ditanya, Ustaz membaca-baca ke Ustaz? Saya udah membaca-baca kak. Saya baca kak. Apa tuh biasa ku ditanaki membaca-baca ke Ustaz? Iya.
Oh NU. Baca-baca Ustaz D. Oh Muhammadiyah. Saya bilang biar NU Muhammadiyah kodena melo baca-baca tanya umat na nabita. Apa maksudnya membaca-baca Pak? Ya membaca doa. Baca doa. Itu makanan itu nanti itu bukan itu makanan yang dibaca. Ya kalau ada imam komelo membaca-baca nak keteni apa namanya ujunna ya ro bakie napa rapo matana bismillah. Acting itu Pak. Supaya tebal-tebal amplona. Tidak ada kaitannya itu Pak. Bukan songkolo yang dibaca. Yang dibaca itu tetap doa. Ya romatui pasti dakangi. Ya romati sorong pasti dakangi. Cuma terkadang kalau saya baca doa depan lepu patihaku lanya mana yang robakie. Kemana itu disimpan katanya di atas loteng rumah. Setiap malam itu datang orang mati makan. Ternyata pagi dicek capu mana orang rero. Taitannya to mati manre Pak. Ya balau si wawa meong. Tak salah ya. Bukan disorong-sorong ada katanya saudaranya buaya di sungai. Cilaka atau mempunai saudara buaya. Ya bukan hilang, sorong di masjid. Ya, nandre jamaah. Sorong di panti asuhan. Kita sudah semua tahu. Siapa yang memberi makan kepada fakir miskin, memberi minum, menjamin makanannya dan minumannya, tempat tinggalnya, maka sudah pasti nanti di hari kemudian masuk surga bersama dengan Nabi. Jadi tidak dilarang kita masuk sorong-sorong, sorong di panti asuhan, Andre tahu. Baca-baca Pak. Jadi itu berupa sedekah. Itu semuanya yang dilakukan oleh orang tua doang kamana dan lelena. Ada orang meninggal dunia potong sapi, ternyata Rasulullah itu setiap hari kematiannya Khadijah, Rasulullah potong seekor kambing dan bagi-bagikan tetangganya sebagai bentuk sedekah kepada istrinya yang tercinta. Ini kan makarega dalelena. Ya. Cuma aja tak pasai dari kau itu mampu apa otomatis sesan dari kau makin rangit keluarganya mondri. Nala nu degagai. Itu tidak boleh. Tapi kalau Yusuf kalah mati namona bagi-bagi otona alai. Apa sogimu to? Ya. Jangan dipaksakan ke Honda untuk mengadakan acara kongkoto mati nanti itu mampu. Ya, orang mati disiksa karena keluarganya di belakang berutang. Ya, apalagi kalau kita sendiri yang berutang. Dena tama suruh ke tongkai angkai indrena. Makanya pokongkai indra tak tawajai. Ya Rasulullah itu tidak mau mensolati sahabatnya yang meninggal karena masih terlilit dengan utang. Pemutus silaturahmi yang paling besar itu adalah utang. Ya kau miloi doi makan palada tapi kau itagi na bombeki. Ya. Ayo sekalian. Jadi ada juga umatnya Nabi saqiyon fid dunya sa'idun bil akhirah. Ayana ini. Ya, kasih hasilino tapi insya Allah di akhirat akan mendapatkan kebahagiaan. Itulah orang yang tidak punya kekayaan biasa-biasa nih. Nayakia amalnya banyak. Ya apalagi kau kasih hasil masih sedekah. Allah suka kepada orang yang dermawan, tapi Allah lebih suka kepada orang miskin yang dermawan. Ya kau tosogi malabo, ya tidak ada yang istimewa. Tapi kalau orang yang miskin dermawan, ini yang penilaiannya luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang bahaya itu kalau kita sudah saqiyun fid dunya, saqiyun fil akhirah. Ya, sakit di dunia ini tona kasiasi, de tona tomas sompajang, de gaga lepa wali yang konguluata. Jadi perjalanan kita ini masih sangat jauh. Yang akan kita lewati Bapak sekalian, pertama alamus syahada. Alamus syahada. Ya. Berapa lama kita di sini? Detobeta. Cinampo bawang. Pura di nagari sifai Rasulullah. Likulli syai'in hasadun. Segala sesuatu mempunyai masa panen. Wa hasadu ummati baina sittina wa sab'in. Masa panennya umatku antara 60-70 tahun. Makom itu bawa 60-70. Kalau ada yang lebih, pasti di sini tahu.
Jadi kita ini bisa makin menghitung-hitung. Pak Sudirman Meru siaga nih. Ya, siaga nih muruta. Betul ada mana mati. 17 tahun katanya. Tapi dibalik. Allahu Akbar. Ya, tidak lama. 60 70. Jadi yang berumur di sini 60. Pak Mega ini sudah kata, Pak. Ini di sini, apalagi kalau kita beri makan setiap hari kepada yatim di sini yang penghafal Al-Quran lagi, maka di hari kemudian akan mendapatkan syafaat dari penghafal Al-Quran itu. Ya. Jadi kalau tidak bisa menghafal, menuntut ilmu atau menghafal Al-Quran, jadilah orang yang suka mendengar kalau dibaca Al-Quran. Kalau tidak bisa, jadilah orang yang cinta kepada penghafal Al-Quran. Nak ada tahun itu. Ya kau dia mengaji, dia makapala. Cintailah orang yang menghafal Al-Quran. Maka insya Allah di hari kemudian, entah tarik kimatu si bawah tamas surga. Ya. Tidak lama, Pak. Saya ini sudah mulai tomat aja menghitung. Apalagi kalau sudah tua-tua maki, pamigai sedekat, masih dekat. Ya. Kalau bisa sekalian usahakan mati dalam keadaan miskin. Jangan mati dalam keadaan kaya. Saya terharu tadi malam itu salah satu pewakaf yang ada di Calacu itu. Dia wakafkan hartanya, nah kalau mati kan nanti semua diserahkan kepada masjid di Calacu. Itu menjadi amal jariah. Nah sabadega itu joka komate ki. Enggak. Orang parangnya di kita joka sangadina anu tasidakan. Ya. Rasulullah itu, Pak, meninggal itu tidak punya apa-apa lagi. Bahkan suatu ketika Rasulullah itu masuk di kamarnya, gelisah bolak-balik, pura si tama mesusi, pura si mesu matama si. Maka dia benena, ya Rasulullah, kenapa gue gelisah? Apakah kalau sudah tidak ada bisa dimakan? Maka dia, apa paling membuat kau gelisah? Yang membuat saya gelisah, ubukailah marimu, engkau pa ulawan gila lesidi, demo silakangi. Saya khawatir jangan sampai kalau saya mati hari ini, engkau perlu ulawangi. Coba Pak. Sampai Khadijah itu meninggal dunia, biar kain kafannya tidak ada, Pak. Pala orang kayanya Mekah. Apa komege waram parat tasalai panacal laki. Ya komate kimatu baru dia menyesal apa dia bilang? Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq. Sekiranya bisa ditunda dulu ajalku ya Allah, melo komaga, melo masih dekat. Wa akum minas sholihin, semua jadi orang saleh. Sudah terlambat. Siaga egana tulan ilalana kuburu emakokwe ba. Berteriak-teriak, dia minta kelingai. Makanya tamasyau ilal maqabir. Jalan-jalan ke kuburan. Ada kuburan di sini dekat apa, Bu? Banyak. Paling gak bagus itu ziarah kubur itu malam Jumat setelah selesai sholat tahajud. Lo ini kormas ziarah kubur. Ya. Kalau takut panggil Pak Imam. Ya. Yang paling gak bagus ziarah kubur itu malam hari, supaya kita tahu rahasia di balik kuburan. Kuburan itu gelap. Ya. Lebih gelap daripada ketika Nabi Yunus ditelan oleh ikan. Iya. Apa tamu bikurui? Nabi Yunus sudah ditelan oleh ikan, apa tameman nih? Ikan paus coburkan kedalaman ribuan kilometer. Berapa memang namanya? Sunyinya dan gelapnya, Pak. Tapi ternyata masih lebih gelap kuburan dibandingkan ketika Nabi Yunus ditelan oleh ikan. Apa dia yang diminta oleh orang dikubur sekarang, Pak? Sebagian besar dia mau kembali ke dunia, bukan mau kembali bertemu dengan suaminya. Makanya ibu-ibu
Ya ko malas-alasa kita seding aja na tapodangi benak kaita makarapa. Kira-kira ko mate kay binemo pi kira-kira mo aja na. Dena ta perhatikan matu ko mate ki. Alemu dagim demu lemurusui. Bukan mau bertemu dengan anak-anaknya, bukan mau bertemu dengan saudaranya. Yang diminta cuma satu. Qala rabbirji'uni la'alli a'malu solihan fima taraktu. Ya Allah, kembalikan saya ke dunia. Ya Allah, cinampa bawang sebentar saja. Melo komaga, ya. La'alli a'malu solihan fima taraktu. Saya mau mengganti semua kelalaian-kelalaian yang pernah saya tinggalkan. Tapi apa kata Allah? Kalla innaha kalimatun wa qailuha. Ya tu ada sia-sia mi bawa. Makanya ibu-ibu, kalau banyak yang emas ta ibu, nikmati. Apa kau mati kimatu lecon ruang itu? Ini nikmati, ini na meli, ini na cicili, mata kita nia ini nikmati. Pakaian tabu kalau sampai di rumah sortir ki, sedekahkan kepada orang yang mau pakai, jangan dikoleksi, supaya sedikit nanti pemeriksaannya di hari kemudian pasti dekangi kau ada yatim piatu. Apa kau mege pakai apa mega tu itanai yangi. Ya tapi kalau pakai daster jaki lewat di pemeriksaan, maka di malaikat agil tanangi ya rona pakai daster bilalo. Tapi kalau banyak harta apa benga pakai tanana. Nah mati ki nanti tidak ada yang dibawa. Tempat tinggal luasnya Pak, kita cuma menuju di suatu tempat yang cuma ukurannya 1 meter kali 2 meter. Minna khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah kita diciptakan, dari tanah kita akan dikembalikan, dari tanah juga kita akan dibangkitkan kembali. Ini kilo tega. Ya. Saya saja ini Pak sudah mulai tomak je menghitung-hitung. Pokoknya setiap malam tuh dia matem itu ngerang. Saya orang Pindrang. Umurku sekarang sudah masuk 53 tahun. Ya. Jadi kalau saya mau ke Pindrang 60 sampai 60 tahun umurku, berarti 53 di Parepare mak sekarang. Cet dia menitama perbatasan. Tapi yang sudah tua-tua ini Pak, masuk maki di kota. Melo kilo tega. Tidak ada yang dibawa pergi kalau mati ki. Mobil pribadi mati ki, bukan kita yang naiki. Nah sewakan kita keluarga tak ambulance. Mengapa Rasulullah mengatakan kecuali yang tidak mau Pak? Karena sebenarnya umatnya Nabi itu sangat mudah untuk masuk surga. Sengaja Rasulullah ciptakan banyak sunnah yang kalau dikerja itu memudahkan kita masuk surga. Ya, mega ada sunnah purana na jama nabi tanare koi jamai insyaallah tamaki surga. Jadi banyak jalan untuk menuju surga Pak, bukan satu jalan. Makanya jangan juga kita memandang enteng seseorang, karena ada orang masuk surga karena silaturahminya. Engkau tahu makura-kura silaturahmina tapi sidakana. Ya. Ada orang masuk surga karena baca Al-Qurannya. Tidak semua orang sama. Kalau ya apa tama surga dari kopasi mana kima baca Quran, makura-kura tama surga. Karena kalau diuji semua baca Al-Quran tadi sini pai nolai kapa mega dina lolos. Makura baca Quran tapi marajil wa barejama salah satu menuju surga. Ya. Dan salah satu yang dianjurkan oleh Nabi adalah orang yang menyantuni anak yatim dan fakir miskin. Apa kelebihannya Pak? Yang pertama adalah orang yang menyantuni anak yatim itu dijamin masuk surga. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, barang siapa yang memelihara anak yatim,
memberi makan, memberi minum kepada orang yang fakir miskin, maka pasti Allah memasukkannya ke dalam surga, kecuali kalau mereka melakukan dosa besar, yaitu dosa syirik kepada Allah. Ina mo aga pala tajama na reko mapadua kilo rifong Allah Ta'ala, maka semua amal itu ditolak oleh Allah, termasuk kalau kita memberi makan kepada anak yatim dan fakir miskin. Tapi syirik yang dimaksud ini adalah syirik besar, bukan syirik kecil. Karena syirik ini 3 macam, Bu. Yang pertama ada syirik besar, itulah yang menyembah berhala, menyembah batu, menyembah api. Ada syirik kecil tapi tidak termasuk di situ, dia tamakro. Apa itu? Riya. Inna akhawafu ala ummati asyirkul asghar. Yang paling kutakuti bagi umatku itulah syirik kecil, riya. Tapi bukan ini, Pak. Apa koria na deni tarima apalangnya masalah mana ki? Na sabang kemana riya na tahu? Termasuk penceramai Pak angkat riya. Semua ada riyanya orang. Bukan itu. Yang kedua ada namanya syirkul ausat, syirik kecil, syirik pertengahan. Bukan juga ini yang dimaksud, Pak. Ya, yang mana itu syirik pertengahan? Malah salah wasal kawanni. Untuk saya ke dokter, seandainya saya tidak ke dokter nulle mati kah? Ini syirik pertengahan. Jadi sebab tidak memberi bekas. Ya, kalau saya tidak kerja tidak dapat rezeki, itu namanya syirik pertengahan. Sebab itu tidak memberi bekas. Siapa mengiktikadkan, mani'takada, siapa yang mengiktikadkan sebab itu memberi bekas, maka dia termasuk orang yang musyrik. Yang memberi bekas itu adalah al-musabbibil asbab, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba na suruh kifong Allah Ta'ala sapa sabak. Tapi ajak lalu to berkeyakinan makada sahabat memberi bekas. Ya kode to majama degaga rezeki kita lolongan. Salah, Pak. Ya. Tapi yang itu yang kedua masih bisa dimaafkan dengan amalan-amalan sunnah. Yang dimaksudkan itu tidak akan diterima amal itu adalah orang yang syirkul akbar, syirik yang besar. Yang kedua, mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Ya, kalau kita mau mendapatkan syafaat dari Rasulullah di hari kemudian, apa kata Rasulullah? Mamazzaja ammakruben min ummati. Siapa yang membantu saudaranya yang susah, apalagi kalau kita membantu anak yatim, maka di hari kemudian dialah yang akan mendapatkan syafaatku nanti di hari kemudian. Jadi ada tiga syaratnya di satu hadis itu. Rasulullah mengatakan, kalau mau dapat syafaat dari saya, yang pertama bantulah orang yang membutuhkan bantuan, terutama kepada anak yatim. Yang kedua, wa aktsarus sholawat alayya, orang yang memperbanyak selawat kepadaku. Man shalla alayya alfa salatin, nigi masalah koya ikasi sopu siaso 1000 kali dalam satu hari. Apa kata Nabi? Lam yamut hatta yubashiru bil jannah. De namate nareko de na pura ipaitang onro dalam surga. Kalau tidak sanggup kisah 1000 kali, Pak, ikisiratuna. Man shalla alayya mi'ata salatin, siapa yang berselawat kepadaku ikasiratu siaso. Sakina sanggup semua ini, Pak, termasuk dalam zikir pagi dan petang 100 kali dalam satu hari. Apa kata Nabi? Qadallahu mi'ata haja, akan dipenuhi kebutuhannya 100 kebutuhan. Sab'ina min hali akhiratihi, 70 kebutuhannya di akhirat akan dipenuhi oleh Allah. Wasalasina min hali dunyahu, 30 kebutuhanna okolino akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kongka susah tapa perbanyak selawat. Ya. Kalau mau kiluna sutanta ibu bayar ki. Tapi kalau tidak bisa bantu dengan selawat.
baca apalagi kalau kita bisa baca satu hari Pak salawat nariyah 4.444 kali, maka insya Allah seluruh kesulitan tak akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi mata-watang ya salawat nariyah, jangan makin bilang bid'ah ya, karena ini merupakan sahabat Nabi yang melakukan membaca salawat nariyah 4.440 kali, sehingga dia meminta kepada Rasulullah supaya dimasukkan ke dalam surga. Apa kata beliau? Kau bersamaku nanti masuk dalam surga. Kalau tidak sanggup kisah Bukhari Pak, apa kata Nabi? Man shalla alayya asyran hina yusbihu, siapa yang bersalawat kepada aku ike 10 narekoelei wa asyran hina yamsi dan ike 10 korewengi, maka adrakatahu syafaati yaumal qiyamah, dialah yang akan mendapatkan syafaatku nanti di hari kiamat. Apalagi kelebihannya orang yang memelihara dan memberi makan, membantu kepada anak yatim, insya Allah di hari kemudian kata Nabi terhindar dari siksa api neraka. Kata Nabi, demi Allah yang mengutusku dengan hak, Allah tidak akan menyiksa pada hari kiamat nanti orang yang menyayangi anak yatim, kemudian lemah lembut pembicaraannya kepada mereka, aja nih gerak kasih ya, lemah lembut pembicaraan tak kepadanya, kemudian menyayangi anak yatim dan kelemahannya, maka di hari kemudian akan terhindar dari kesulitan-kesulitan dan akan dimasukkan nanti ke dalam surga dan dihindarkan dari siksa api neraka. Apalagi kata Nabi akan menjadi temannya Rasulullah di hari kemudian. Saya dengan anak yatim, kata Nabi, di hari kemudian itu sama dengan telunjuk jari saya dengan jari tengah. Siapa yang menyayangi anak yatim, maka dia akan bersamaku nanti sama dengan ini. Artinya kita berdampingan Rasulullah di hari kemudian apabila kita menyayangi anak yatim piatu. Dalam artian sudah pasti kita masuk dalam surga. Selanjutnya bos sekalian, ya, yang kelima adalah sebagai amal jariah nanti ketika kita sudah mati. Kita sudah tahu semua, idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min thalathin. Narekomate ni apona anak pona Adam. Tapettu ni amalana. Kecuali ada 3. Apa itu bos sekalian? Sedekatin jariah. Pasti dek kamal lari. Ya, saya kira kita sudah tahu membangun masjid. Apalagi kalau kita membangun masjid, mambana masjidan. Nigi kita membangun masjid, kata Nabi, kamaf hasifatatan, sekalipun sebesar sarang burung, maka bunyalahu baitan fil jannah, dibangunkan nanti istana di dalam surga. Dan selama masjid itu dipakai Pak, apalagi yang nikmati, yang tempati anak yatim, maka mengalir terus pahalanya ke sana sekalipun kita sudah mati. Tapi ada juga itu yang dimaksud dengan dosa jariah. Ada juga itu Pak. Salah satunya siapa yang membuat polisi tidur terlalu tinggi, itu termasuk dosa jariah. Iya Pak. Setiap orang lewat di situ tandro ki, maka mate ki mengalir terus dosanya sama kita. Ya. Yang kedua, au ilman yuntafa'u bihi. Orang yang mengajarkan ilmu pengetahuan pada di semanangnya. Makanya ibu-ibu jangan malas membagi resep kalau ada yang kita tahu. Ilmu apa saja, ilmu masakan ibagi kepada orang neseteman nasu gara-gara ini, selama ilmu itu dipakai di belakang nikmati makanan tak resep tak, maka selama itulah mau mati ki malari teruk pala anakku ini. Tapi kata Nabi, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik ilmu itu adalah ilmu Al-Qur'an, yang mengajar dan yang diajar. Itu semua akan mengalir pahalanya ke sana. Kemarin beberapa hari yang lalu kita nonton di televisi. Subhanallah, sudah puluhan tahun dikubur. Ternyata Pak,
tubuhnya tidak dimakan oleh tanah, utuh kain kafannya saya tidak robek. Ternyata dicari, diteliti, ternyata ibu adalah orang guru mengaji ketika hidup di dunia. Itu tuh mengaji riolo Pak. Memang ikhlas betul-betul karena Allah mengajar kepada orang supaya bisa tahu Al-Quran, bisa tahu membaca Al-Quran yang setiap harinya mengajar Al-Quran kepada anak-anak. Makanya di tempat kita ini alhamdulillah pegang kepala kurang. Jadi kalau tidak bisa kita menghafal, berikanlah santunan kepada mereka, dibiayai, insya Allah akan kita mendapatkan berkahnya nanti di hari kemudian akan ditarik bersama masuk dalam surga. Dan yang ketiga kata Nabi adalah awaladin solehin yad'u lahu, adalah anak yang soleh. Rasulullah tidak mengatakan au ibnin soleh. Seandainya Rasulullah mengatakan Bapak Ibu ibnin soleh, maka yang bisa mendoakan orang tua cuma anak kandungnya. Tapi Rasulullah mengatakan walad. Walad itu sifatnya umum. Itu orang Arab Pak, kalau dia memanggil ya walad, ya walad, bukan anak kandungnya tapi dia panggil walad. Siapa saja anak yang bisa berdoa, mendoakan kepada orang, maka terus mengalir pahalanya. Termasuk kalau kita menyumbang kemudian doakan ke anak yatim, doa anak yatim itu tembus ke langit, langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ibu sekalian, ya dijamin rezekinya orang yang memberi makan minum kepada anak yatim piatu. Ya saya sudah sampaikan tadi, kalau mau berkah rezeki kita Pak, perbanyak sedekah, terutama kepada orang yang lemah, yaitu anak yatim piatu yang tidak mempunyai lagi orang tua, baik itu bapak maupun kedua-duanya sudah tidak ada. Bapak sekalian, mudah-mudahan dengan kita semua menghidupkan sunnah Nabi. Yang kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man ahya sunnati, siapa yang menghidupkan sunnahku, faqad ahabbani, maka dialah yang mencintai aku. Salah satu sunnahnya Rasulullah adalah menyantuni anak yatim piatu dan orang yang fakir miskin. Maka siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dialah yang mencintai aku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Nah ini kita pojika nasabak menghidupkan sunnahku, maka si bawa kamatu tama dilalenna surugana fong Allah Ta'ala. Oleh karena itu mudah-mudahan ceramah yang singkat ini, ya salah satu sunnah yang kita hidupkan yaitu menyantuni anak yatim sesuai dengan judul yang disampaikan oleh panitia. Insya Allah nanti membawa berkah kepada kita semua, dan nantinya sama-sama kita semua kumpul dalam surga bersama dengan anak yatim, bahkan bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, terutama kepada diri saya sendiri. Subhanakallahumma wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakati wa bisiril Fatihah. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Minallahil musta'an wal itiklan. Billahi taufiq was sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin Bapak dan Ibu yang berbahagia, demikianlah tadi kita dengarkan bersama hikmah peringatan Maulid yang disampaikan oleh Mukarram Al-Ustaz Haji Muhammad Taslim SAG MAG. Kepadanya kami ucapkan syukran katsira, jazakumullahu khair. Apa yang disampaikan oleh beliau insyaallah bermanfaat untuk kita semuanya. Dan selanjutnya memohon rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Doa bersama dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wajo. Mohon berkenan kepada yang kita hormati Al-Mukarram Dr. Haji Muhammad Yunus SAG MAG, disilakan. Tabipun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin. حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد
صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ولك الحمد أنت مالك السماوات والأرض ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق وودك الحق وقولك الحق والجنة حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت أنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي فاغفر لي فاغفر لي فاغفر لي. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حوّن علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا من نوره في سره وسره في خلقه أحفنا عن عيون الناظرين والطاغين وقلوب الحاسدين والباغين كما أخفيت الروح في الجسد إنك على كل شيء قدير. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.